Ya, kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tentang asfiksia. Jadi asfiksia itu adalah salah satu daripada mekanisme kematian. Di dalam patologi forensik, jadi yang harus kita kuasai itu adalah tentang sebab kematian, cara kematian, dan mekanisme kematian. Jadi asfiksia ini adalah salah satu mekanisme kematian. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah mati lemas. Jadi pertama kali kita harus mengerti dulu apa itu pengertian asfiksia. Jadi asfiksia itu berasal dari bahasa Mesir ya. Itu adalah absence of the pulse, artinya hilangnya pulsasi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa asfiksia ini proses terjadinya itu sangat cepat. Jadi absence of pulse. Nah, kemudian sesuai dengan keadaannya bahwa asfiksia itulah merupakan rendahnya oksigen untuk kepentingan metabolisme sel. Jadi oksigen yang tidak sufisien terhadap metabolisme sel. Jadi itu bisa bersifat parsial yang dikenal sebagai hipoksia, jadi masih ada oksigen tapi dengan level yang rendah, dan ada juga yang bersifat komplit. Jadi komplit itu anoksia, jadi sama sekali tidak ada oksigen. Nah, tetapi kenyataannya bahwa kurangnya oksigen atau tidak ada oksigen itu tidak menunjukkan asfiksia secara utuh. Sehingga jadi yang menjadi definisi sekarang atau pengertian yang kita pergunakan bahwa yang dimaksud dengan asfiksia itu adalah suatu keadaan di mana respirasi itu tidak kuat. Jadi respirasi yang tidak kuat itu jadi kondisi tersebut dikatakan sebagai asfiksia. Kita tahu bahwa respirasi itu ada respirasi eksternal dan ada respirasi internal. Jadi yang dimaksud dengan respirasi eksternal itu adalah respirasi yang melibatkan masuknya udara nafas dari saluran nafas, nah kemudian diedarkan oleh darah sampai ke jaringan, itu adalah respirasi eksternal. Sedangkan kalau respirasi internal itu adalah respirasi di tingkat seluler, bagaimana metabolisme oksidatif yang ada di tingkat sel, yaitu terutama pada organ mitokondria. Nah, jadi yang dimaksud dengan asfiksia di sini adalah adanya suatu respirasi yang tidak adekuat, bisa saja di respirasi eksternal, bisa juga di respirasi internal. Nah, kalau dalam kasus-kasus forensik memang sebagian besar kasusnya itu adalah di respirasi eksternal. Tetapi ada juga beberapa kasus-kasus misalnya keracunan itu ada di tingkat respirasi internal, di respirasi tingkat seluler. Nah, ini adalah penyebab daripada asfiksia. Jadi asfiksia berdasarkan penyebabnya itu bahwa asfiksia itu ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah anoksik anoksia, di mana oksigen itu rendah di udara respirasi atau mungkin oksigen itu tidak bisa masuk ke saluran nafas. Itu adalah anoksik anoksia, jadi tidak adanya oksigen yang masuk ke saluran nafas. Ada yang kedua adalah anemik anoksia, jadi oksigen itu bisa masuk ke saluran nafas, tetapi hemoglobin yang mengangkut kepada oksigen itu tidak ada atau kurang. Itu dikenal sebagai anemik anoksia pada kasus pendarahan. Kemudian yang ketiga itu adalah stagnan anoksia. Jadi udara respirasi yang ada oksigen bisa masuk ke saluran nafas, kemudian diangkut oleh diikat oleh hemoglobin, tetapi tidak dipompakan oleh jantung. Itu misalnya pada penyakit jantung, gagal jantung kongresif. Jadi itulah namanya stagnan anoksia. Jadi pada keadaan di mana jantung itu tidak memompa darah. Dan yang keempat itu ada histotoxic anoksia. Itu adalah keadaan asfiksia atau anoksia di mana sel tidak bisa mempergunakan oksigen. Jadi histotoxic anoksia. Nah, jadi yang di kasus di forensik itu lebih banyak adalah anoksik anoksia, karena ada suatu sumbatan mekanik yang ada pada saluran nafas. Jadi
Sehingga di forensik itu lebih banyak kasusnya yang dikenal sebagai mechanical asphyxia, jadi asphyxia mekanik, karena ada sumbatan dari saluran nafas, jadi sehingga udara respirasi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga itulah respirasi yang tidak kuat. Nah, di samping mekanisme asphyxia yang paling utama, ada juga bentuk-bentuk asphyxia lain, yaitu histotoxic anoxia yang terjadi pada kasus-kasus di forensik. Jadi yang histotoxic anoxia itu adalah asphyxia pada tingkat respirasi sel, jadi pada respirasi internal. Misalnya pada keracunan cyanida, jadi CN, hidrogen cyanida. Jadi hidrogen cyanida itu akan mengikat Fe pada sitokrom oksidase pada respirasi di mitokondria. Jadi sehingga oksigen itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Oksigen akan selalu berikatan dengan hemoglobin yang ada dalam darah. Nah, keadaan seperti ini dikenal sebagai histotoxic anoxia ekstraseluler. Sehingga nanti kalau dalam pemeriksaan jenazahnya, jadi lebam mayat ini berwarna merah terang. Karena darah itu hemoglobinnya penuh berikatan dengan oksigen. Nah, kemudian di samping itu ada juga jenis histotoxic anoxia yang lain. Jadi histotoxic anoxia periseluler, ini misalnya pada keracunan anestesi, terutama halotan. Nah, di mana pada saat keracunan seperti ini, permeabilitas daripada membran sel itu tidak permeable, tidak mengizinkan oksigen itu masuk ke dalam sel, sehingga sel tidak akan menjadi kekurangan oksigen. Itu adalah histotoxic anoxia periseluler. Nah, misalnya pada keracunan CO itu hal yang lain lagi. Jadi CO itu mempunyai karbon monoksida itu mempunyai afinitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen berikatan dengan hemoglobin. Jadi kira-kira 384 kali lebih kuat gas karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Jadi sehingga di dalam darah hemoglobin itu akan mengikat gas karbon monoksida. Nah, ini jadi termasuk digolongkan ke dalam anemic anoxia. Jadi juga sama gambarannya. Jadi pada lebam mayat itu akan berwarna merah terang. Nah, inilah jenis-jenis mechanical asphyxia pada kasus-kasus forensik. Jadi yang pertama adalah sufokasi. Jadi sufokasi ini adalah keadaan di mana memang mungkin udara respirasi yang rendah oksigennya, atau mungkin oksigen tersebut diganti oleh gas-gas lain. Jadi sehingga oksigen di udara respirasi itu rendah. Sedangkan yang kedua itu adalah smoldering atau pembekapan. Itu adalah mechanical asphyxia, asphyxia mekanik, di mana terjadi penutupan rongga hidung dan mulut. Jadi sehingga oksigen tidak bisa masuk ke saluran nafas. Choking dan gagging itu adalah adanya sumbatan pada saluran nafas bagian atas. Jadi kalau gagging itu adalah di daerah orofaring, sedangkan kalau choking itu adalah di respirasi bagian atas. Kemudian ada jenis lain adalah kelas asphyxia atau dikenal sebagai traumatic asphyxia. Itu adalah asphyxia atau respirasi yang tidak lebih kuat yang disebabkan oleh karena terfiksirnya diafragma, di mana diafragma yang terfiksir sehingga gerakan nafas itu terganggu, sehingga akan menimbulkan keadaan yang dikenal sebagai traumatic asphyxia atau kelas asphyxia. Hanging dan strangulasi itu adalah bentuk asphyxia karena kompresi pada leher, tekanan pada leher. Kalau hanging itu disebabkan oleh kompresi leher yang disebabkan oleh karena mempergunakan berat badan, jadi hanging, mati gantung. Kalau strangulasi itu adalah penekanan pada leher yang tidak mempergunakan berat badan. Itu bisa dengan tangan atau manual strangulation atau dikenal sebagai throttling, atau juga dengan menggunakan tali atau strangulation by ligatures. Dan ada juga bentuk-bentuk lain daripada asphyxia, misalnya positional asphyxia atau postural asphyxia, atau ada juga namanya buckling, seperti yang
dilakukan oleh Haller dan Burkitt, dan dia akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi sebelum ke jenis asfiksia mekanik di kasus-kasus forensik, jadi kita harus tahu dulu adalah stadium-stadium asfiksia, karena ini berhubungan sekali dengan temuan-temuan apa yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan dasar. Jadi stadium-stadium asfiksia itu yang pertama adalah stadium dyspnea. Jadi di mana ketika oksigen rendah di dalam darah, maka akan terangsanglah pusat nafas di batang otak, di mana oksigen yang rendah akan menyebabkan juga H+ yang meningkat, jadi asidosis pada darah itu akan merangsang daripada respiration center untuk meningkatkan respirasi. Jadi terjadilah fase dyspnea. Tapi fase dyspnea ini tidak berlangsung lama, diikuti dengan stadium konvulsi. Stadium konvulsi ini terjadi kalau sudah terjadi asidosis pada otak. Jadi ada kejang-kejang. Nah, setelah kejang-kejang muncul jadi stadium apnea. Jadi di mana sudah terjadi kelumpuhan paralisis daripada pusat nafas. Jadi pusat nafas tidak memberikan respon lagi terhadap peningkatan H+ maupun penurunan O2. Nah, jadi terjadilah fase apnoe, dan di sini ditandai dengan adanya relaksasi semua otot, baik otot-otot otonom maupun otot-otot yang ada. Nah, setelah stadium apnea, kemudian ada stadium terminal. Di stadium terminal ini ditandai dengan adanya respiration gasping. Jadi ada suatu respirasi yang mirip dengan respirasi Cheyne-Stokes, sehingga dikenal sebagai Cheyne-Stokes-like respiration. Nah, pada kasus-kasus tertentu pada asfiksia, jadi kadang-kadang ada suatu fase yang kelima yang masih belum ada namanya, jadi anonim. Jadi misalnya pada kasus-kasus di mana kerusakan batang otak yang terjadi secara cepat, jadi orang tersebut sudah meninggal, korbannya sudah terjadi mati batang otak, sudah meninggal, tetapi masih ada denyut jantungnya. Jadi pacemaker pada atrium kanan itu akan mengalami otomatisasi sehingga masih ada denyut jantungnya. Jadi pada sekali teratur ada sampai 10-15 menit. Nah, ini misalnya pada judicial heming, jadi pada atau mungkin orang yang gantung diri dengan melompat, jadi sehingga terjadi patah tulang pada leher, tulang leher, jadi sekitar 1, dan itu merusak batang otak. Nah, itu bisa akan terjadi fase yang kelima. Nah, jadi pada kasus-kasus asfiksia tidak semua kasus tersebut melalui stadium-stadium yang ada. Itu tergantung lama tidaknya orang itu survive di dalam peristiwa asfiksia tersebut. Jadi semakin lama orang itu survive, jadi kemungkinan semua stadium itu akan terlampaui. Tapi kalau kematian sangat cepat dan mendadak, jadi stadium-stadium asfiksia ini tidak semua akan terlalui. Nah, jadi setelah stadium daripada asfiksia, jadi kita mengenal tanda-tanda apa yang bisa kita lihat pada pemeriksaan jenazah. Jadi memang asfiksia itu tandanya tidak spesifik, tapi ada beberapa tanda-tanda yang patognomonis yang kita kenal sebagai cardinal sign. Jadi tanda-tanda kardinal daripada asfiksia, atau dikenal juga dengan trias asfiksia. Jadi munculnya trias asfiksia atau cardinal sign daripada asfiksia ini tergantung daripada stadium daripada asfiksia tersebut. Jadi pada keadaan dyspnea, di mana oksigen itu sudah rendah di dalam darah, jadi hipoksia ini akan secara langsung merusak basal membran daripada endotel daripada pembuluh darah, jadi sehingga menimbulkan adanya komisi, jadi pelebaran pembuluh darah sistemik. Samping itu terjadi peningkatan permeabilitas daripada dinding pembuluh darah sehingga terjadilah eksavasasi, jadi udem. Jadi komisi dan udem ini akibat langsung daripada kerusakan daripada basal membran pada endotel yang disebabkan karena hipoksia. Nah, selanjutnya setelah fase dyspnea ada fase konvulsi.
Jadi vasokonstruksi ini ditandai dengan kejang-kejang dan kemudian terjadilah peningkatan tekanan darah intralumen. Nah, jadi peningkatan tekanan darah intralumen pada pembuluh darah yang sudah mengalami kerusakan pada endotel itu akan menyebabkanlah bintik perdarahan. Maka trias asphyxia yang kedua itu adalah petechial hemorrhage atau bintik perdarahan. Bintik perdarahan ini kita temukan pada jaringan-jaringan yang longgar, baik pada organ dalam maupun pada pemeriksaan luar. Jadi yang paling banyak kita dapatkan pada pemeriksaan luar jenazah itu adalah di mata, baik pada sclera, pada konjungtiva palpebra atau konjungtiva pubis. Nah, itu jadi kita akan menemukan bintik perdarahan. Bintik perdarahan ini pertama kali ditemukan oleh Tardieu. Jadi Tardieu itu adalah patologis yang melakukan otopsi pada serial abuse karena pembekapan, itu didapatkan adanya bintik-bintik perdarahan pada paru-paru yang lokasinya di bawah pleura pisceralis. Jadi subpleura pisceralis perdarahan dan ini dikenal sebagai Tardieu spot. Jadi hanya bintik perdarahan yang di paru-paru itu namanya Tardieu spot sesuai dengan yang menemukan. Pada organ dalam di samping paru-paru, Tardieu spot juga ditemukan misalnya di jantung, terutama pada bagian belakang daripada jantung, pada sulcus interventricular posterior, bisa juga pada vena venalis, bisa juga pada saluran nafas, kemudian juga pada scalp dan sebagainya. Jadi semua jaringan longgar bisa saja ditemukan petechial hemorrhage atau bintik perdarahan. Nah, kemudian trias asphyxia yang ketiga itu adalah encernya darah. Jadi darah ini encer berhubungan dengan peningkatan enzim fibrinolysin. Sehingga pada kasus-kasus asphyxia kita menemukan adanya lubang mayat yang luas. Jadi karena darah itu encer. Tanda-tanda lain yang sering didapatkan misalnya cyanosis itu adalah kebiruan di mukosa bibir maupun di jaringan di muka kuku. Cyanosis karena peningkatan CO2. Hal-hal yang mungkin bisa ditemukan adalah pelebaran ventrikel kanan. Mungkin tidak selalu atau mungkin ditemukan perdarahan subendokardial. Atau juga sering ditemukan adanya busa halus keluar dari rongga hidung dan mulut. Jadi juga tidak spesifik. Jadi yang paling spesifik itu adalah ditemukannya cardinal sign, triangle asphyxia. Yang tadi ada bintik perdarahan, ada komesti, dan ada peningkatan keenceran darah. Nah, kita mulai bahas sekarang adalah jenis mekanisme asphyxia atau kasus forensik. Jadi yang pertama itu adalah sufokasi. Jadi sufokasi ini terjadi kalau seseorang berada di lingkungan yang oksigennya rendah, misalnya di tempat yang tinggi, atau mungkin oksigen yang rendah itu pada guang-guang atau mungkin pada sumur. Kita tahu bahwa berat jenis daripada oksigen dan gas CO2, karbon dioksida, itu lebih berat gas CO2. Jadi sehingga akan menempati posisi yang paling lebih rendah. Jadi sehingga orang yang masuk gua atau menggali sumur bisa saja akan tersufokasi karena memang oksigen rendah di tempat tersebut. Sufokasi juga bisa terjadi pada tempat-tempat di mana gas oksigen itu diganti oleh gas lain. Jadi misalnya pada gudang-gudang karena proses pembusukan, maka oksigen itu diganti dengan metan atau mungkin sulfur sehingga orang itu bisa tersufokasi. Cara kematian bunuh diri bisa juga dengan sufokasi. Jadi yang dikenal sebagai plastic bag, suicide by plastic bag. Jadi seorang kemudian membungkus kepalanya, wajah dan kepala dengan plastik dan kemudian bernapas. Jadi sehingga lama-kelamaan oksigen yang ada di dalam kantong plastik yang membungkus kepala tersebut semakin berkurang, jadi sehingga akhirnya sufokasi. Jadi oksigen itu memang kurang di udara respirasi. Atau mungkin bentuk modifikasinya ada namanya human file asphyxia. Human file asphyxia ini katanya lebih kompleks. Jadi bukan semata-mata sufokasi. Jadi misalnya pada orang yang berbanyak orang
itu akan sering sekali oksigen yang ada di ruangan tersebut berkurang sehingga terjadilah sufokasi. Dan sebagai contoh saja pada kasus perampokan yang ada di Jakarta, jadi 6 orang dimasukkan ke satu ruangan yang sempit sehingga jadi 4 di antara orang-orang tersebut jadi mengalami kematian karena sufokasi. Jadi karena oksigennya sudah dipergunakan, oksigen itu kurang di ruangan respirasi. Itu adalah human viral asphyxia. Kemudian mekanisme asfiksial yang kedua itu smothering. Itu adalah pembekapan. Jadi pembekapan ini sering sekali dilakukan atau terjadi pada kasus-kasus pembunuhan homicide, terutama pada korban yang lemah atau infant. Jadi misalnya pada orang tua, atau mungkin pada anak-anak, atau mungkin pada orang yang sakit, kemudian pada orang-orang yang di bawah pengaruh obat-obat yang menekan saat pusat. Jadi infant victim, jadi korban yang lemah. Nah, jadi pembunuhan pembekapan ini sering dilakukan pada kasus infanticide. Betul nanti kami menyampaikan tentang infanticide, jadi pembunuhan anak sendiri, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayi yang baru dilahirkannya karena takut melahirkan. Jadi smothering ini sering dipergunakan jadi untuk mencegah bayi itu menangis karena ibu itu takut diketahui sedang melahirkan. Pada kasus child abuse itu sering, karena child abuse itu biasanya disebabkan oleh tangis. Jadi untuk tidak menangis, mungkin anak-anak itu di abuse dengan di smothering. Jadi smothering ini adalah obstruksi daripada saluran nafas, yang dimana hidung dan mulut itu ditutup. Jadi sehingga kalau kita periksa jenazahnya itu bisa akan ditemukan ada luka lecet di daerah sekitar bibir atau mungkin bibir pada bagian dalam, dari hidung pendataran. Nah, itu karena ada penekanan di sekitar mulut dan hidung. Jadi yang khas nanti kalau kita menemukan namanya pilofibrisis, terutama yang disebabkan oleh karena jari atau mungkin bekas-bekas luka lecet tekan yang disebabkan oleh karena kuku yang bentuknya bulat sabit dan di sini seminal crest yang ada di sekitar mulut itu jadi smothering. Kalau coughing dan gagging itu adalah mechanical asphyxia karena obstruksi pada saluran nafas bagian atas. Gagging itu terjadi pada obstruksi di daerah orofaring. Ini biasanya pada orang-orang yang kelainan mental, jadi memasukkan sesuatu di mulutnya, jadi sehingga terjadilah sumbatan yang dikenal sebagai gagging. Sedangkan kalau choking itu adalah sumbatan pada saluran nafas bagian atas. Ini bisa yang eksternal, misalnya ada benda-benda tertentu, misalnya biji-bijian, atau mungkin ada biji-biji buah-buah tertentu, atau mungkin benda-benda asing seperti aluminium dari eksternal masuk ke saluran nafas dan tersangkut di saluran nafas bagian atas eksternal. Tapi ada juga yang sifat internal. Jadi internal ini kalau misalnya ada tumor, misalnya ada yang pada tumor mediastinum atau tumor pada leher, nah itu menyebabkan penekangan pada saluran nafas. Nah, di kasus forensik itu ada dikenal sebagai Café-Connolly syndrome. Itu adalah choking yang terjadi biasanya pada orang-orang yang sudah ada kelainan koordinasi daripada pernapasan. Ya, misalnya pada orang yang post-stroke atau mungkin pada orang yang di bawah pengaruh obat, terutama yang menekan saluran pusat, sehingga terjadilah koordinasi menelan dan respirasi itu yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga sering akan menimbulkan choking. Hal ini sering terjadi pada orang yang sarapan pada pagi hari, sehingga sering terlihat dikatakan sebagai Café-Connolly syndrome dan sering kejadian di kafe-kafe tertentu di negara barat. Dingin dan strangulasi, jadi ini adalah bentuk daripada kompresi pada leher. Jadi bedanya bahwa ini penekanan pada leher itu disebabkan oleh mempergunakan berat badan. Sedangkan kalau strangulasi itu
itu bukan berat badan, bisa oleh karena tangan sendiri atau manual strangulation, atau juga bisa dengan menggunakan alat berupa tali atau dikenal sebagai strangulation by ligament tools. Nah, jadi itu perbedaannya, bahwa ini adalah berat badan yang menjadi kekuatan jerat, sedangkan kalau strangulation atau penjeratan strangulasi itu adalah bukan karena berat badan, bisa karena tangan, bisa juga karena tali. Nah, kita ke hanging. Jadi hanging itu diklasifikasikan ada berdasarkan letak simpulnya. Jadi simpul hanging itu ada typical hanging, ada atypical hanging. Yang dimaksud dengan typical hanging itu adalah kalau seandainya simpul itu ada di daerah posterior, di daerah midline, di posterior. Jadi sehingga penekanan pada leher kiri dan kanan itu adalah sama, di simetris. Yang typical hanging itu adalah yang simetris. Sedangkan kalau yang atypical ini itu kalau simpulnya bukan di midline, di posterior. Jadi bisa di anterior, bisa di sampingnya dan sebagainya. Nah, itu jadi typical dan atypical ini untuk mengetahui simetris atau tidak kelainan atau penekanan yang ada pada leher. Seperti tadi bahwa hanging itu kekuatan jeratnya adalah berat badan. Berdasarkan berat badan yang digunakannya, maka hanging dibedakan menjadi ada complete hanging, ada incomplete hanging. Kalau complete hanging itu adalah hanging yang mempergunakan hampir semua atau hampir semuanya dari berat badan yang dimiliki oleh korban. Komplit, jadi semua atau sebagian besar berat badan digunakan. Sedangkan kalau incomplete ini itu adalah hanging yang berat badannya tidak semua berat badan digunakan. Jadi misalnya dengan memakai kepala saja atau mungkin bersandar dan sebagainya. Pada hanging, apa mekanisme kematiannya? Jadi sebelum mengetahui mekanisme kematian, jadi kita harus mengetahui dulu secara anatomi struktur-struktur penting yang bisa terpengaruh oleh karena penekanan di leher. Jadi yang struktur yang paling luar itu adalah vena jugularis. Kemudian struktur yang lebih dalam lagi itu adalah arteri carotis pulmonis. Nah, di mana pada bagian pangkalnya arteri carotis pulmonis itu juga akan ada baroreseptor yang dikenal sebagai bulbus caroticus. Kemudian lebih dalam daripada arteri carotis pulmonis ada arteri vertebralis yang berjalan pada sulcus vertebralis. Nah, lebih dalam lagi itu ada saluran nafas. Nah, sehingga nanti mekanisme kematiannya tergantung berat badan yang digunakan. Misalnya kalau dengan menggunakan kepala saja, di mana kepala itu rata kepala manusia dewasa adalah 2,5 kg, dengan penekanan 2,5 kg, maka akan terjadi penekanan pada vena jugularis, sehingga darah ke otak dan arterial masih bisa dari arteri carotis maupun arteri vertebralis, tetapi balik darahnya ke vena, sistem vena itu terhambat, sehingga terjadilah pecahnya vena-vena yang ada di otak yang dikenal sebagai apopleksia cerebri. Sehingga mekanisme kematian yang pertama itu adalah apopleksia cerebri karena penekanan pada vena jugularis. Kemudian mekanisme yang kedua, jadi kalau berat badan yang digunakan meningkat menjadi 6 kg rata-rata, maka vena jugularis maupun arteri carotis pulmonis itu akan tertekan, terkompresi. Dan sehingga kita tahu bahwa arteri carotis itu akan mensuplai darah sebagian besar kok. Jadi sehingga mekanisme kematian ini, kesempatan pada arteri carotis itu akan terjadilah asfiksia. Mohon maaf, karena tidak iskemik, bukan asfiksia. Jadi karena iskemik otak. Jadi karena sebagian besar oksigen itu disuplai daripada arteri carotis pulmonis. Ya, jadi adalah iskemik otak. Nah, kalau misalnya berat badannya lebih ditingkatkan lagi menjadi sekitar 12,5 kg, maka baik arteri carotis pulmonis, arteri vena jugularis, arteri vertebralis, dan
selang nafas itu sudah mulai bertekan, akan tersumbat, maka mekanisme kematiannya adalah aspiksia. Nah, jadi untuk sumbatan yang seperti ini, untuk di saluran nafas itu tergantung juga lokasinya. Jadi kalau lokasinya berada di bawah daripada osioid, maka bisa juga akan terjadi elevasi daripada laring dan juga penutupan orofaring oleh lidah, sehingga asphyxianya muncul bukan saja karena penekanan pada saluran nafas, tapi juga karena elevasi daripada laring dan lidah menonjol. Dan kemudian mekanisme kematian yang lain itu adalah fatal refleks, di mana kalau terjadi stimulasi parostetal pada bulbus caroticus pada bagian bakal daripada aphericatus communis. Nah, jadi mekanisme kematian daripada ini ada apoplexia cerebri, ada ischemic otak, ada asphyxia, dan juga bisa karena fatal refleks. Ya. Jadi apa temuan otopsi pada saat ini? Yang ada itu misalnya adalah tanda asphyxia. Jadi tanda asphyxia, jadi biasa asphyxia bisa kita temukan ada komisi pembuluh darah, kemudian ada injek darah, dan kemudian ada tanda jejas jerat pada leher. Nah, jadi jejas jerat pada leher kalau pada ini itu adalah oblik. Mengapa oblik? Karena mempergunakan berat badan, jadi sehingga jejas jeratnya itu adalah miring, jadi dari atas ke bawah, dan karena ada simpul maka jejas jerat itu adalah diskontinu. Itu jadi ciri khas daripada ini atau mati gantung, di mana jejas jeratnya itu akan miring, oblik, dan diskontinu, tidak kontinu karena ada simpulnya. Jadi berbeda dengan strangulasi. Jadi strangulasi karena tidak menggunakan berat badan, selama strangulasi dengan tali, strangulation by ligature, jadi akan ditemukan jejas jerat yang mendatar dan kontinu, berbeda dengan yang ini. Jadi yang menjadi ciri khas untuk jejas jerat pada yang ini itu adalah oblik, miring, dan diskontinu, ada gapnya karena ada simpul. Nah, samping itu pada kasus-kasus gantung diri yang melompat misalnya atau mungkin judicial ini, jadi hukuman gantung, hukuman mati karena gantung, di samping jejas jerat juga bisa ditemukan adanya patah tulang leher, terutama patah tulang leher nomor 1 dan 2, jadi C1 dan C2, sehingga fraktur pada cervical 1 dan 2 dikenal sebagai hanging fracture. Yang dapat juga ditemukan pada pemeriksaan korban gantung diri atau mati gantung, yaitu adalah simulasi daripada kelenjar ludah. Jadi gangguan subaksia itu akan merangsang keluarnya air liur, dan air liur ini bisa akan menetes jadi kemana bibir itu miring atau kepala itu miring, dan kita akan bisa melihat apakah sudah kering atau tidak untuk memperkirakan waktu kematiannya. Juga bisa kita temukan adanya sperma pada laki-laki. Jadi sperma ini terjadi karena pada stadium asphyxia, terutama pada stadium apnea, itu akan terjadi paralisis semua otot, termasuk juga otot-otot polos yang ada di vesicula spinalis. Kalau memang vesicula spinalis itu penuh, maka akan keluar sperma. Sehingga keluarnya sperma itu tidak selalu terjadi pada kematian mati gantung. Demikian juga yang tidak selalu kita temukan adalah penonjolan lidah. Jadi karena tergantung dari lokasi pada jejas jerat. Kalau jejas jerat itu setinggi dengan osioid atau lebih bawah daripada osioid, itu akan bisa lidah itu akan terdorong. Jadi mulailah lidah itu akan menonjol. Nah, kalau
hanging itu bagian besar adalah suicide, bunuh diri. Tetapi ada juga hanging itu yang bersifat aksidental, dikenal sebagai autoerotic hanging atau sexual asphyxia. Nah, ini biasanya kita dapatkan pada korban-korban yang transvestis, jadi seorang laki-laki bisa berpakaian perempuan. Jadi sini kita pada tulisan saya dapatkan mungkin ada hiasan-hiasan perempuan, ada lipstick dan sebagainya. Kemudian ada juga ditemukan di TKP itu adalah yang menginduksi aktivitas seksual, misalnya ada video-video porno, kemudian ada gambar yang berhubungan dengan seks. Nah, jadi autoerotic ini adalah suatu karena suatu aksidental, di mana orang yang korban itu pada awalnya adalah mempergunakan sensasi hipoksia untuk meningkatkan gairah seksualnya. Nah, tapi ketika orgasme, jadi orang itu lepas kontrol sehingga terjadilah ini. Itu maka dikenal sebagai autoerotic ini atau sexual asphyxia. Nah, ini apa perbedaan antara hanging dan simulasi? Yang saya bilang tadi, ciri khas daripada hanging karena mempergunakan berat badan, maka jejak geraknya itu adalah oblik, jadi miring dan tidak kontinu atau diskontinu karena ada simpul, sehingga kalau gambarannya seperti vehicle body. Ini disebabkan karena konstriksinya oleh berat badan. Tapi kalau strangulasi bukan berat badan, misalnya kalau yang manual strangulation atau dikenal sebagai throttling, itu mungkin akan ditemukan ada luka-luka memar atau luka-luka lecet di daerah leher. Jadi ada penyakit bruises, ada juga luka-luka lecet berbentuk bola sabit, singular crack. Nah, kalau yang disebabkan karena tadi begitu, itu bahwa jejak geraknya adalah horizontal, jadi menatap bisa satu atau dua pipisan dan tidak ada simpul, sehingga jadi jejak geraknya itu kontinu, jadi horizontal dan kontinu. Nah, kalau dilihat tentang fraktur osioid dan kalilar osioid, jadi yang strangulasi itu lebih sering terjadi. Mengapa demikian? Karena penekanan pada leher itu tidak simetris antara kiri dan kanan. Maka lebih sering ditemukan pada strangulasi dibandingkan dengan hanging. Jadi pemain yang tipikal, jadi jarang ditemukan adanya fraktur osioid maupun fraktur kalilar osioid. Risiko terjadinya fraktur osioid pada strangulasi, manual strangulation misalnya, itu terjadi ketika umurnya sudah di atas 40 tahun, karena terjadilah klasifikasi antara Processus magnus dan adalah cornumanus osioid dengan corpus. Jadi mudah jadi faktor. Nah, ini tipe-tipe lain daripada asphyxia ada namanya cross asphyxia atau traumatic asphyxia. Ini adalah suatu keadaan di mana ada trauma pada dada, di mana dada yang terfiksir menyebabkan diafragma itu tidak bisa bergerak. Jadi terfiksirnya diafragma sehingga gerak nafas akan terganggu, jadi nafas akan salah. Jadi ciri khas di sini adalah adanya demarcating line. Demarcating line itu adalah suatu pembatas di tempat penekanan di mana pada daerah kepala ke atas itu ditemukan adanya daerah yang sianotik. Tetapi kalau yang di bawahnya pada saat itu akan pucat. Nah, jadi itu namanya demarcating line. Bentuk lain daripada kelas asphyxia itu human file asphyxia yang tadi, yang kasus sufokasi tadi. Di samping sufokasi juga karena orang berdesak-desakan bisa saja diafragma itu akan terfiksir sehingga juga akan menimbulkan asphyxia. Dan itulah kelas asphyxia atau traumatic asphyxia. Bentuk lain dari asphyxia itu ada postural atau positional asphyxia. Itu jadi asphyxia karena posisi tertentu, terutama pada orang-orang yang kesadarannya menurun, tidak sadar, di mana ada posisi tertentu yang menyebabkan diafragma itu tidak bisa bergerak.
Jadi misalnya orang yang mabuk kemudian masuk lewat jendela, nah kemudian di dadanya itu dia tidak bisa melanjutkan lagi masuk ke dalam, sehingga terpisil tertekan di sana. Itu menyebabkan asfixia yang dikenal sebagai postural asfixia atau positional asfixia. Bentuk lain daripada asfixia itu ada namanya booking. Booking ini dilakukan oleh Burke dan Hari. Jadi yang dulu di mana si Burke dan Hari ini di para petugas kamar jenazah di mana untuk praktik masing-masing kedokteran pada zaman itu memerlukan kadapal. Jadi si Burke dan Hari ini bekerja sama untuk menyediakan daripada kadapal tersebut agar kadapalnya tidak luka. Jadi korbannya itu biasanya dikasih alkohol dulu, kesadaran menurun, dan kemudian satu orang itu duduk di dada korban, orang lagi itu memegang sambil menutup hidung dan mulut. Jadi ini adalah perpaduan antara smoking dengan keras asfixia, sangat efektif dalam membunuh. Sehingga sampai sekarang apa yang dilakukan oleh Burke dan Hari itu dikenal sebagai Burke. Kita lihat dengan drowning. Nah, sekarang apa itu drowning? Jadi apakah masuknya udara ke saluran nafas itu adalah suatu drowning? Nah, jadi kita mulai analogikan bayi dalam kandungan. Bahwa bayi dalam kandungan itu akan selalu terendam dengan air amnion. Jadi amnion akan selalu merendam daripada bayi dalam kandungan. Kemudian ternyata air tersebut, air amnion ini bisa masuk ke saluran cerna. Kemudian juga ada masuk ke saluran nafas. Dengan memasukkan isotop iodin, ternyata isotop itu ditemukan di alveoli. Nah, itu menunjukkan bahwa amnion ini ada di saluran nafas, ada sampai di alveoli. Tetapi bayi ini tidak tenggelam. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu karena gerak nafas yang prematur menyebabkan bayi itu menjadi tenggelam, yang kita sebagai submersion syndrome, jadi tidak tahan. Nah, sehingga yang menjadi pengertian daripada drowning itu adalah kalau ada air masuk ke saluran nafas dan menimbulkan gangguan fisiologis tubuh. Kalau bayi dalam kandungan, amnion itu sampai di alveoli, tetapi tidak ada gangguan fisiologis, jadi bukan drowning. Tapi kalau sudah ada gangguan fisiologis tubuh, itu barulah drowning. Jadi saya ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan pengertian drowning di sini adalah maksudnya air ke saluran nafas dan kemudian sudah gangguan fisiologis tubuh. Nah, dengan demikian bahwa tenggelam itu diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya air di saluran nafas. Jadi ada yang atypical drowning, ada yang typical drowning. Kalau yang atypical drowning itu adalah sedikit atau tidak sama sekali ada air yang masuk ke saluran nafas. Maka dikenal sebagai atypical drowning. Jadi drowning yang disebabkan bukan karena air masuk ke saluran nafas, atau mungkin hanya sedikit saja. Misalnya pada kasus spasmolari, misalnya jadi seorang yang di air kemudian memasukkan kaki lebih dulu air yang dingin, dia terbuka mulutnya, sehingga secara refleks air itu akan menyentuh faring dan kemudian larinya akan spasm. Meskipun kematiannya di air, tapi atypical drowning itu dikenal sebagai karena laryngeal spasm. Atau mungkin pada kasus cardiac inhibition, jadi pada refleks, jadi air itu bisa saja juga menimbulkan pada refleks. Demikian juga, jadi spasmolari bisa saja terjadi pada saat seorang yang mendadak minum air dingin, kemudian spasmolari. Jadi itu adalah drowning, typical drowning. Nah, sedangkan kalau seandainya drowning itu ada air yang masuk ke dalam nafas, itu namanya typical drowning.
Typical drowning ini tergantung air yang masuk ke saluran nafas. Ada drowning dengan fresh water drowning, yaitu ada drowning di air tawar, dan salt water drowning, jadi drowning di air laut. Kemudian tipe drowning yang lain itu ada submersion syndrome yang tadi, bahwa bayi dalam kandungan itu tidak mengalami drowning, tetapi kalau ada premature respiration movement itu maka akan terjadilah gangguan fisiologis. Jadi kami sebut dengan submersion syndrome, misalnya karena ada bintang dari pusat dan sebagainya, sehingga menyebabkan paru-paru yang harusnya belum bergerak untuk bernapas menjadi premature respiration movement, submersion syndrome. Ada juga misalnya near drowning, itu adalah orang yang masuk dalam air tetapi dia bisa diselamatkan, itu near drowning. Sedangkan ada juga secondary drowning. Jadi secondary drowning ini orang yang selamat dari tenggelam tetapi meninggal kemudian karena komplikasinya. Jadi komplikasi daripada tenggelam ini adalah uding paru-paru dengan mekanisme yang tidak jelas mengapa terjadi uding paru-paru. Secondary drowning itu lebih sering terjadi pada korban yang tenggelam di air laut, terutama air laut yang dingin dan kemudian orangnya tidak bisa berenang. Jadi kematian itu bisa terjadi mulai dari 8 jam sampai 32 jam setelah orang itu selamat dari tenggelam. Sehingga sering dikenal, sering kasusnya yang di air laut akan dikenal sebagai delayed death of saltwater near drowning. Jadi near drowning itu selamat dari tenggelam, kemudian kematian lambat, itu baru secondary drowning. Nah, mengapa terjadi uding paru-paru? Belum ada mekanisme yang pasti, hanya beberapa postulat yang disampaikan. Jadi yang postulat yang pertama itu tentang diving reflex. Jadi ketika mengapa orang itu bisa selamat ketika masuk ke air, itu karena ada suatu reflex diving, di mana darah hemoglobin yang mengikat oksigen lebih banyak terdistribusi ke organ-organ vital, sedangkan yang tidak mengikat oksigen akan ke daerah perifer, menyebabkan orang itu masih bisa bertahan di air. Atau surrender mechanism ini kalau airnya dingin. Jadi pada suhu yang dingin, metabolisme tubuh akan menurun, kebutuhan oksigennya, jadi sehingga akan orang itu bisa selamat setelah dia itu tenggelam di air, terutama air yang dingin. Diving reflex dan surrender mechanism ini yang memungkinkan akan adanya secondary drowning. Itu adalah postulat. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kematiannya yang typical drowning? Jadi antara di air tawar dan di air laut itu berbeda. Jadi lebih kompleks di air tawar. Jadi air tawar itu kematiannya lebih cepat terjadi karena mekanisme kematiannya aritmia jantung. Kira-kira 4-5 menit itu terjadi kematian. Berbeda dengan di air laut, kematian itu lebih lambat, antara 8-12 menit karena mekanismenya lebih baru. Ya. Jadi yang menjadi dasar sekarang patofisiologisnya, jadi ada air masuk ke saluran nafas, kemudian air itu ke cabang-cabang saluran nafas sampai di alveoli. Di alveoli kita tahu di sana adalah penuh dengan kapiler. Nah, di sini akan terjadi mekanisme yang berbeda antara di air tawar dan air laut. Kita di air tawar dulu. Jadi air tawar itu adalah lebih hipotonik dibandingkan dengan plasma. Jadi sehingga terjadilah air tawar itu akan masuk ke kapiler-kapiler yang membungkus daripada alveoli. Jadi ada air yang masuk ke pembuluh kapiler. Kenapa? Karena bersifat hipotonik dengan plasma. Sehingga darah itu akan terencerkan secara hemodilusi. Hemodilusi itu akan menimbulkan eritrosit, akan pecahnya eritrosit. Eritrosit yang pecah ini akan mengeluarkan kalium, karena kalium itu adalah elektrolit yang ada di infraset. Nah, kemudian elektrolit ini akan adanya hemodilusi,
kemudian ada gangguan elektrolit, itu akan memutuskan aritmia jantung. Nah, kalau kita lihat bagaimana aritmia jantung itu adalah lebih kompleks lagi. Pada saat hemodilusi itu akan terjadi anemia relatif. Artinya karena diinjekkan, hemoglobin itu akan relatif lebih rendah, yang menyebabkan daya angkutnya ke oksigen ke jantung, otot jantung itu berkurang, sehingga otot jantung itu mengalami hipoksia. Di satu sisi hemodilusi itu menyebabkan volume darah meningkat, sehingga terjadilah overload. Overload ini menyebabkan kerja jantung kita semakin lebih kuat. Kerja jantung lebih kuat itu akan memerlukan oksigen yang lebih banyak. Sementara karena ada anemia relatif, asupan oksigen yang berkurang, kebutuhan otot jantung itu juga meningkat. Hemolisis akan menyebabkan peningkatan ion kalsium, ion kalium, potasium, kalium. Kalium ini bersifat toksik terhadap otot jantung. Jadi kadar ini yang kompleks menyebabkan aritmia jantung. Sehingga aritmia jantung ini disebabkan oleh karena kebutuhan otot jantung yang meningkat yang tidak bisa dipenuhi oksigennya karena anemia, kemudian juga karena adanya ion potasium jadi kalium yang toksik, jadi kombinasi ini yang menyebabkan aritmia jantung. Sementara yang di air laut, di salt water, kita tahu bahwa air laut itu adalah lebih hipertonik daripada plasma. Jadi sehingga plasma itu akan keluar dari pembuluh darah tidak menimbulkan edema paru-paru, sehingga kematian itu menjadi lebih lambat antara 8 sampai 12 menit. Jadi di air laut itu akan terjadi edema paru-paru yang gambarannya khas yang dikenal sebagai emphysema gosum. Jadi kalau paru-paru itu digoyang-goyang seperti ada air. Jadi bagaimana sekarang gambaran pemeriksaan jenazahnya. Jadi pada intinya yang bisa kita lihat itu adalah adanya distribusi daripada lebam mayat postmortem hipostasis yang spesifik. Nah, jadi pada proses tenggelam, jadi pada awalnya memang orang itu masih ada usaha untuk bangkit, kemudian tapi setelah meninggal maka akan mempunyai posisi tertentu di air. Jadi ini karena tubuh manusia itu ada gas terutama di paru-paru, ada hollow organ di perut, dan juga umbilikus sebagai pusat daripada tubuh, sehingga posisi yang paling rendah yang ada di air itu adalah wajah, dada bagian depan, kemudian paha bagian depan, sehingga lebam mayat itu terjadi di tempat-tempat tersebut yang dijelaskan oleh penduduk tentang antropologi. Nah, sehingga jadi lebam mayat yang ada pada kasus tenggelam itu ada di wajah, di dada, dan di paha. Nah, kalau seandainya orang memindahkan jenazah dari air ke darat, jadi kita tahu bahwa ini bahwa jenazah yang ada di air itu salah satu adalah seperti immersion sign, itulah tanda bahwa jenazah itu ada di air. Demikian juga proses pembusukan. Jadi proses pembusukan itu bersifat asimetris, tidak terjadi pada perut kanan bawah, tetapi di tempat-tempat terjadinya mayat tersebut. Nah, kemudian ada yang saya temukan juga tentang cardiac spasm. Jadi ketika orang karena ketakutan, karena simulasi daripada mental yang ekstrim, itu akan mengambil sesuatu dan spasm itu adalah kontraksi otot, terutama di daerah tangan, sehingga memegang sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Jadi beda dengan kaku mayat, karena spasm itu tidak ada relaksasi primer, sehingga dikenal sebagai instantaneous recall. Nah, jadi yang kita cari pada pemeriksaan luar itu adalah dua tanda, sign of asphyxia dan sign of immersion. Sign of asphyxia itu adalah tanda-tanda orang itu mengalami asphyxia, terjadinya kondisi respirasi yang tidak kuat. Tapi adalah karena sign daripada asphyxia, ada kondisi, ada hidup perdarahan atau
Kemudian sign of immersion itu adalah tanda bahwa orang jenazah tersebut itu kontak dengan air. Jadi kontak dengan air bisa akan dilihat adanya inhibisi cairan, terutama inhibisi air, terutama di telapak tangan dan telapak kaki. Jadi akan keriput. Jadi mulai dari ujung-ujung jari kemudian baru ke tepatnya. Ya, sebagai motion woman fingers dan kalau telapak tangan menjadi motion woman hand. Nah, samping itu ada kutisan serina. Kutisan serina ini adalah kontraksi daripada muskulus erectopili. Jadi karena dingin maka terjadi kontraksi otot erectopili sehingga gambarannya seperti bulu aksen campur tikus flat. Itu namanya kutisan serina. Itu tanda rendah. Nah, samping itu juga tanda-tanda kontak dengan air, misalnya di air itu ada benda-benda asing, ada benda asing pada suatu nafas, bisa juga tong cacing, bukan lumpur, sampah dan sebagainya. Kemudian yang khas tadi kita akan menemukan adanya mushroom like mass. Mushroom like mass itu adalah suatu busa halus yang berwarna putih pada awalnya, itu keluar dari rongga pelukan itu dan ketika dada ditekan akan tampak banyak mushroom like mass. Nah, di mana mekanisme mushroom like mass ini adalah ketika orang itu tenggelam di bidang rolling, ada air masuk ke dalam saluran nafas, air itu akan bercampur dengan sekret saluran nafas, bercampur dengan surfaktan. Pada awal asfiksia itu ada fase dyspnea, jadi gas nafas yang meningkat sehingga cairan-cairan yang bercampur dengan sekret dan surfaktan ini akan terkocok dari saking fenomena sehingga akan menimbulkan busa halus yang pada awalnya putih dan kemudian lama-lama akan coklat kemerahan. Jadi harus di diferensial diagnosis juga dengan pada orang yang terkena morfin. Jadi karena mual juga berusaha harus dan juga hidung dan mulut. Kemudian bisa kita menemukan pada saat otopsi itu adalah udin paru-paru yang jadi udin paru-paru, kemudian besar. Kalau dikocok itu seperti ada air, dikenal sebagai emphysema aquosum. Titik perdarahan juga salah satu tanda asfiksia dan bercak Falstop. Bercak Falstop ini adalah yang khas pada tenggelam. Bercak Falstop ini terjadi kalau air masuk ke nafas sampai ke alveoli, terjadilah perdarahan intra-alveolar di mana pembungkus alveolinya masuk itu, sehingga gambarannya secara makros adalah adanya bercak-bercak berwarna kemerahan yang gambarannya seperti bunga, jadi rosacea. Jadi sesuai dengan gambaran daripada alveoli, jadi berbentuk biru. Siang itu bisa ditemukan karena ada trauma, kemudian karena ada asfiksia, itu adalah perdarahan pada tulang temporal, jadi pada pars petrosus temporal, tulang temporal. Ya. Nah, ini mekanisme terjadinya mushroom like mass. Itu tadi jadi air masuk ke saluran nafas, kemudian bercampur dengan sekret pada saluran nafas, kemudian bercampur dengan surfaktan, ada gerak-gerak nafas yang meningkat sehingga terjadi fenomena kocok saking fenomena atau dikenal sudah dengan piston like mechanism. Jadi dua harus fenomena itu. Nah, seperti itu ada juga perubahan kimiawi pada darah, terutama kita ambil dari darah, kita ambil dari jantung kanan dan jantung kiri. Nah, misalnya pada tenggelam di air tawar di mana terjadi hemodilusi, ya, terjadilah bahwa darah di jantung kiri yang sebenarnya adalah jantung kanan yang sana. Sebaiknya kalau di air laut karena terjadi hemokonsentrasi, maka elektrolit di jantung kiri lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, perubahan fisiologis itu jadi umumnya itu ada dilatasi pengembangan pada alveoli, jadi ada emphysema dan juga ada udin, ada timbunan bahan amok di jaringan paru-paru, dan kemudian ada peningkatan lipid fiber.
Dan ada juga kalau literatur mengatakan dengan seperti reh ini ada reh 1, 2 dan seterusnya. Itu berdasarkan penipisan dinding daripada saluran nafas dibandingkan dengan kapiler. Jadi semakin dalam jenazah itu berada di dalam air, maka saluran nafasnya semakin tipis dibandingkan dengan dinding kapiler. Jadi ada reh 1, reh 2 dan seterusnya. Jadi itu adalah berdasarkan misalnya pemeriksaan reh 4 jelas hampir sama antara dinding saluran nafas dengan dinding kapiler. Diatom itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendiagnosis dibandingkan diagnosis daripada kasus-kasus drowning. Jadi diatom itu adalah ganda tersik. Jadi ganda tersik dan ciri-cirinya itu mempunyai dinding silika. Jadi dinding yang tahan dengan asam. Dan kemudian ada leaf, jadi yang tepat mereka membelah. Nah ini diatom dan tersik ini sangat spesifik pada masing-masing perairan. Ya, ada di laut maupun di dataran, terutama yang penuh dengan polusi. Jadi karena ini akan ada. Jadi karena sifat-sifatnya maka diatom sangat berperan penting untuk mengungkap kasus tenggelam. Jadi kalau seandainya di setiap perairan daerah itu ada pemetaannya, jadi kita tahu bahwa di air tertentu di daerah tertentu mempunyai diatom yang berbeda. Jadi bagaimana mekanisme ada ditemukannya diatom? Ketika orang itu tenggelam, maka air yang sudah mengandung diatom itu masuk ke saluran nafas, tidak akan terakumulasi di paru-paru, terutama di alveoli. Jadi setelah alveoli lebih kecil dari ukuran alveoli atau alveoli rusak, maka akan ditembus oleh diatom ini, kemudian masuk ke kapiler dan ke sirkulasi sistemik, sehingga diatom itu kita akan temukan juga di otak, di ginjal, ya, di ujung belakang ini. Sehingga jadi akumulasi yang banyak itu dari paru-paru. Ya. Jadi kalau jenazahnya segar, maka kita lakukan tes getah paru. Jadi dengan mencari cairan yang ada di pleura subvascularis. Di sana getah paru ini kalau ditemukan diatom paling sedikit 6, itu sudah terdiagnosis bahwa dia telah tenggelam. Tapi kalau jenazah itu busuk, tidak segar lagi, maka kita akan melakukan tes destruksi asam. Jadi karena diatom ini ada silikanya dan dengan asam, maka kita bisa temukan secara utuh. Jadi kalau seandainya ditemukan di otak yang jauh dari sirkulasi jantung ataupun di sumsum tulang satu saja, itu sudah terdiagnosis sebagai tenggelam. Nah, jadi diatom ini sampelnya, pemeriksaannya jangan diambil dari karena pada orang yang normal yang tidak tenggelam karena minum air, bisa saja air itu akan menyebabkan korban sehingga diatom ditemukan juga di karena bahwa diatom ini mempunyai peran yang sangat penting. Dan yang pertama itu adalah untuk positif diagnosis drowning, kemudian yang kedua mengetahui lokasinya di mana dia itu tenggelam, karena sangat spesifik masing daerah, dan juga menunjukkan tanda-tanda vitalitas. Itu artinya bahwa dengan ditemukan diatom bahwa orang itu masuk dalam air dalam keadaan yang masih bernafas. Ya, baru trauma. Jadi baru trauma itu adalah trauma-trauma yang disebabkan karena perubahan daripada tekanan. Jadi perubahan tekanan yang mendadak itu bisa menyebabkan trauma fisik. Jadi kalau lihat dari bentuknya ada 3. Yang pertama adalah aural trauma, yang kedua adalah pulmonary trauma, yang ketiga adalah decompression sickness atau spasm. Kalau aural trauma itu adalah karena terjadi penurunan tekanan di darah, sehingga jadi retraksi daripada
membran kembali dan bisa menimbulkan ruptur yang terjadi pada saat penerbangan. Ya. Jadi pada saat penerbangan bisa terjadi hal seperti itu. Jadi ada aural trauma. Kalau yang pulmonary trauma ini terjadi pada belakang. Jadi belakang ini terjadi pada kasus ledakan. Jadi ledakan itu merupakan suatu gelombang transversal di mana tekanan yang tinggi akan diikuti oleh tekanan yang mendadak rendah. Jadi perbedaan tekanan yang tinggi dan rendah ini menyebabkan trauma, terutama pada organ-organ tubuh yang berhubungan dengan udara, terutama paru-paru. Jadi kalau ada pom rendah, jadi diusahakan jangan membuka mulut, jadi tutup mulutnya, karena dari mulut yang terbuka ini bisa tekanan yang tinggi dan rendah itu bisa sampai di paru-paru. Kalau sampai di paru-paru itu akan terjadinya blasan, di mana ditandai dengan adanya perdarahan di bawah tulang iga. Jadi ada kerusakan paru-paru, kerusakan pecahnya alveoli, terutama di daerah di bawah tulang iga perdarahannya. Nah, untuk decompression sickness nanti Parkinson, akhirnya ini decompression sickness ini terjadi pada saat orang itu meninggal. Jadi semakin dalam orang itu 10 meter, maka akan terjadi peningkatan 1 atmosfer. Nah, jadi pada tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan kelarutan daripada gas meningkat. Jadi gas seperti CO2 maupun nitrogen itu akan larut ke cairan tubuh maupun ke jaringan. Nah, tapi kalau mendadak dari tekanan yang tinggi ke normal, maka gas-gas yang sudah larut itu akan kembali ke udara, akan membentuk gelembung-gelembung. Yang gelembung-gelembung menimbulkan gas embolism, atau mungkin ada peningkatan daripada gas pada organ-organ. Nah, ini disebabkan atau baru trauma, jadi peningkatannya. Jadi dari tekanan yang tinggi kemudian mendadak normal menjadi kompensasikan. Jadi pada saat tekanan tinggi terjadi peningkatan tekanan di mana nitrogen CO2 itu akan larut di dalam plasma dan cairan tubuh. Kalau kemudian mendadak tekanan diturunkan di normal, akan keluar kembali dari cairan tubuh tersebut ke darah berupa gelembung-gelembung gas di sirkulasi dan juga peningkatan gas di jaringan dan organ rongga di sinipal, nasalis, dan di sendi. Nah, kemudian decompression pada saat penerbangan. Semakin tinggi pesawat udara, semakin rendah tekanan yang ada. Jadi semakin tinggi pesawat udara, semakin rendah tekanan yang akan didapatkan di luar pesawat tersebut. Jadi pesawat itu sudah dirancang bahwa pesawat itu akan bisa mempertahankan tekanan di dalam kabin yang normal itu sampai dengan ketinggian 6.000 kaki. Jadi kalau seandainya ada kebocoran pada kabin, jadi tekanan itu mendadak dari normal menjadi sangat rendah. Nah, itu menyebabkan terjadilah mendadak dekompresi dan menimbulkan hypoxia. Nah, ini pada immune system atau mungkin yang akan terjadi. Jadi gelembung-gelembung gas tadi akan menutup daripada pembuluh darah yang kecil, terutama di saluran pusat maupun di spinal cord, sehingga menyebabkan infak. Jadi infak bisa terjadi. Kemudian juga gelembung-gelembung ini bisa memutuskan gangguan perputaran darah berupa DIC, disseminated intravascular coagulation. Jadi sehingga menimbulkan gejala-gejala utama DIC atau obstructive coagulopathy, di mana kita akan menemukan adanya pembekuan darah di organ-organ normal dan kemudian ada perdarahan di daerah perifer. Kemudian dengan meningkatnya gas di dalam rongga-rongga tubuh,
mekanisme pangan salib di tingkat tengah di kurban gigi, jadi dan juga di paru-paru bisa menekan emfisema dan juga paru-paru. Dan karena emboli di pembuluh kecil di otak dan di tulang di sumber belakang, maka sering terjadi empat atau mungkin adanya softening, jadi lunaknya di sumber tulang. Di total findingnya jadi tidak spesifik, bisa ada emfisema sukutis, ada peningkatan udara injektium, mitotonia dan sebagainya, ada di isi, ada penggerak emfisema. Dan di otak mungkin sering akan terjadi ada masalah di otak, kemudian ada lunaknya sebagai latar atau sal daripada dengan korban yang telah. Ya, sekian.